Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku kepada para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam petunjuk dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita buka kajian ini, marilah kita gemahkan sholawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sesi kali ini kita melanjutkan tentang rukun Islam yang ketiga, yakni zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kutipkan tentang zakat ini di dalam surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salatika. Mohon maaf, langsung saja saya artikan. Pandangan mata kurang bagus. Maknanya surat At-Taubah 103 adalah, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nah, ini zakat ini ada di dalam babakan baiat.
Jadi ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kita lanjutkan di dalam surat Taubat ayat yang ke-35. Langsung saya bacakan artinya saja. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Semua ini pun juga ada di dalam baiat. Ada lagi di dalam surat Ar-Rum tentang zakat, yakni di ayat yang 39. Langsung saya baca artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah di dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Maknanya, bila di dalam hati kita belum bersyahadat karena tak adanya iman, yang mana mungkin dapat pahala dengan apa yang kita kerjakan. Tak ada iman dan tak ada Islam di hati kita, kok arep-arep, kok mengharap-harap pahala. Ya mimpi. Tanpa baiat ya mimpi. Maknanya tanpa berserah diri kepada Allah, tanpa wujud Allahnya dan gaib manusianya, ya semuanya percuma. Tak akan pernah bisa mensucikan hati kita, meskipun zakat kita banyak, meskipun amal kita banyak, maka tak akan pernah suci hati kita dari selain Allah. Maknanya hati masih wujud manusianya selamanya, ya maksiat yang ada. Meskipun kelihatannya badannya sholat, meskipun kelihatannya badannya zakat, meskipun kelihatannya badannya puasa, meskipun kelihatannya badannya umroh dan haji, bila di dalam hati kita yang wujud masih manusianya, Allahnya gaib, semuanya ya tersesat kepada linapsinya, tersesat kepada awake dewe. Tidak dipersembahkan kepada Allah karena belum kenal Allah, karena tak tahu Allah, karena Allahnya gaib, mana mungkin bisa mempersembahkan kepada yang tak ada. Bila mempersembahkan seluruh amalan-amalan kita, baik sholat, zakat, puasa, dan haji, maka wajiblah wujud Tuhannya. Persyaratannya Allah harus wujud, maka bisa kita persembahkan semua itu kepada Allah. Maknanya lillahi ta'ala. Bila Allahnya gaib, mana mungkin kita persembahkan semua yang kita kerjakan. Pasti yang semua kita kerjakan pasti dipersembahkan kepada jahanamnya hawa nafsu kita sendiri untuk dibakar.
dibakar di dalamnya. Kita merasa bangga atas amal yang kita kerjakan, dibakar. Kita merasa mulia dengan amal dan ilmu yang kita punya, ya dibakar di dalam awake dhewe. Bukan dipersembahkan kepada Allah, ya kan begitu. Kayaknya kan begitu. Bayangan dirinya kan begitu. Bayangan yang semu. Karena tak ada iman di hatinya, mana mungkin sampai ibadah kita kepada Allah. Bila Allahnya gaib tak ada, ya sampai kapanpun amal yang kita kerjakan ya terbakar karena tidak diterima oleh Allah. Bila Allah masih gaib bagi diri kita. Mari kita lanjutkan babakan tentang zakat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya ayatnya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Maknanya, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Bagaimana kita bisa sholat dan zakat? Dan bagaimana mungkin kita bisa rukuk? Wong yang jadi Tuhan di hati kita masih diri manusia kita. Maka selamanya bila di dalam hati kita yang wujud masih diri manusia kita, selamanya iblis dan setan tak mau rukuk atau sujud kepada Adam. Iblis, setan, dan hawa nafsu, diri manusia kita selama ini tidak rela, tidak ridho di dalam hati kita bahwa hanya Allah yang ada, manusianya Adam tidak ada. Di dalam hati kita takkan pernah rela dan ridho bila hanya Allah yang wujud, manusianya gaib. Selama ini akidah dan iman kita kan keliru, terbalik, kufur, ingkar, syirik, mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Berarti selama ini belum iman, belum Islam. Yang jadi Tuhan masih manusianya, yang wujud masih manusianya. Allah tak ada, Allah gaib. Mana mungkin yang gaib jadi Tuhan? Mana ada yang tak ada jadi Tuhan? Yang jadi Tuhan itu yang ada, yang jadi Tuhan itu yang wujud. Yang wujud di dalam hati kita siapa? Yang wujud di dalam hati kita Abdul Halimnya. Berarti Abdul Halimnya inilah yang jadi Tuhan selama ini. Bagaimana mungkin Abdul Halim bisa sholat? Bagaimana Abdul Halim bisa zakat? Bagaimana mungkin Abdul Halim bisa puasa? Dan bagaimana mungkin Abdul Halim bisa ibadah umroh dan haji? Bila tak ada iman di hatinya, bila tak wujud nyata Allah di hatinya, Abdul Halimnya lebih wujud daripada pencipta diri Abdul Halimnya, maka semuanya berada di dalam kehancuran, di dalam kesesatan, di dalam li nafsi Abdul Halimnya. Selamanya tak pernah bisa zakat.
Ada lagi babakan tentang zakat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-276. Yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Pas ayatnya, subhanallah. Jadi bila di dalam hatinya masih kufur, masih kafir, masih wujud diri Abdul Halimnya, ya selamanya tak bisa sedekah. Ya selamanya tak bisa syahadat. Ya selamanya tak bisa sholat. Selamanya tak bisa puasa, selamanya tak bisa haji dan umroh, selamanya tak bisa melakukan ketaatan di sisi Allah. Karena hatinya gersang imannya, tidak subur imannya. Maknanya ini babakan hati, babakan syariat apapun yang Anda kerjakan 5 waktu, puasa, zakat, haji secara syariat, ya kerjakan secara syariatnya. Syariat dan hakikat itu beda bahasanya. Kalau syariat itu pergerakan badan, kalau hakikat itu pergerakan hati. Jadi pergerakan badan dan pergerakan hati ini harus ahad, harus sinkron, harus esa. Bila tak esa, bila tak sinkron, maka tersesatlah, maka terputuslah. Bila kita syariatnya sholat, bila kita syariatnya zakat, dan bila syariatnya kita berpuasa, tapi di dalam hati kita tidak sholat, tapi di dalam hati kita tak berzakat, tapi di dalam hati kita tak puasa dari Abdul Halimnya, maka semuanya terputus. Terputus itu maknanya hati manusia kita ingkar kepada Allah, tak bertuhan kepada Allah. Yang dituhankan hanyalah syariat-syariat manusianya. Yang dipertuhankan hanyalah diri manusianya sendiri yang mampu merasa bisa syariat sendiri tanpa Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga babakan zakat ini bisa kita pahami bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup sekian. Kita lanjutkan babakan tentang puasa Ramadan di episode yang akan datang. Sebelum kita akhiri, marilah kumandangkan salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azghilil zalimin bil zalimin
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.